Nah, kalian harus tahu nih, di tengah kejadian yang rumit sekarang ini, pertarungan dan intrik dunia One Piece itu kembali memanas. Pertanyaan yang mulai menggema di antara para fans itu adalah, benarkah Sanji, sang koki flamboyan dari kru topi jeram itu pantas memiliki haki penakluk tuh? Sebuah kekuatan langka sih memang, penuh aura dominasi dan biasanya hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah dunia bajak laut. Setelah mohon menggantung antara Sanji dan Gaban itu, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Oda diam-diam tengah ngebangun sesuatu yang besar untuk Sanji pula? Pertanyaan ini bukanlah isapan jempol semata nakama, karena jika kita lihat lebih dalam lagi, bukan dari kacamata fanboy ya, tapi dari kacamata pembaca yang teliti paham alur ceritanya, segalanya mulai masuk akal. Tujuan hidup Sanji yang mustahil, tekadnya membara sampai cintanya yang tulus pada kru semuanya. Semua benih haki penakluk sudah ditanam dengan rapi kan? Yang belum itu hanyalah ledakannya saja. Kedepan bakalan lebih menarik lagi kan? Yo, sini seru nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori rasional berdasarkan manga update yang sudah ada dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, disclaimer, ini hanyalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita ya. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana. Oke, kita langsung lanjutkan lagi pembahasannya. Sekarang ini nakama, Sanji baru-baru itu mau mencuri perhatian dalam chapter terbaru One Piece kemarin itu. Ada sebuah momen yang bikin penasaran setelah Gaban seolah-olah menjawab soal potensi haki penakluk dalam diri Vinsmoke Sanji. Tapi sebelum jawaban itu keluar, pertarungan antara saudara itu meledak, mengalihkan fokus ceritanya. Ini jadi tanda tanya besar, benarkah Sanji pantas memiliki haki penakluk? Apakah dirinya itu memenuhi kriteria untuk menggapai level itu sendiri? Lebih penting lagi, bisakah dia terus menjadi salah satu sayap Luffy dalam menggapai mimpinya sebagai raja bajak laut tuh? Langsung aja ke intinya, ya Sanji layak punya haki raja nakama. Tapi tentu kita harus lepas dulu dari kacamata fanboy terhadap karakter lainnya. Ini benar-benar melihat loh sisi rasional sebagai pembaca One Piece. Gak ada informasi burung yang bisa terbang dengan satu sayap lebih besar jika dibandingkan yang lainnya kan. Dalam konteks cerita memang Zoro Sanji adalah dua sayap Luffy sebenarnya. Kalau Zoro punya haki penakluk, masuk akal dong kalau Sanji juga memiliki potensi yang sama. Keduanya itu adalah sayap kanan dan juga sayap kirinya. Rayleigh pernah bilang haki penakluk itu berkaitan langsung dengan ambisi si pengguna. Tapi sebenarnya kalau kita telah lebih dalam, ada tiga aspek besar yang menentukan apakah seseorang bisa mempunyai haki. Yang pertama itu jelas, ambisi dan tujuan. Entah itu ingin jadi raja bajak laut, menaklukkan dunia, atau menemukan sesuatu yang dianggap sangatlah mustahil. Semuanya itu butuh haki yang selevel dengan ambisinya kan. Yang kedua adalah seberapa besar ambisi tersebut. Punya impian aja nggak cukup ya, kita harus punya tekad membara dan niat membumi hanguskan rintangan-rintangan itu, dan mental baja untuk tetap berdiri meski diterjang masalah-masalah pula kan. Haki raja lahir dari jiwa yang tak tergoyahkan seperti itu. Dan yang ketiga yang kadang orang lupa, cinta dan perlindungan terhadap orang yang dicintai. Haki ini nggak cuma soal ego tapi soal hati pula. Banyak momen dimana karakter besar seperti Luffy menunjukkan ledakan haki justru saat orang yang disayangi dalam bahaya besar. Podcast DS adalah salah satu contoh kenapa Luffy kala itu bisa menunjukkan haki rajanya kan. Nah, balik lagi ke Sanji. Tujuannya adalah menemukan All Blue, sebuah legenda tempat di mana semua jenis ikan dari seluruh dunia berkumpul. Sampai sekarang tempat ini belum pernah ditemukan, bahkan lokasi pastinya aja nggak jelas ya. Yang ada cuma rumor dan harapan. Tujuan Sanji ini ibarat ingin menemukan warna angin, nyaris mustahil pula, tapi dia tetap menjadikannya sebagai mimpi besar. Kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin hanya kru Goldie Roger yang pernah menyentuh All Blue. Itu pun kalau benar-benar ada ya. Dan kalau begitu berarti untuk mencapai All Blue, Sanji mungkin harus menyelesaikan petualangan yang sama beratnya dengan menemukan Locktail atau bahkan menghancurkan Red Line kan, garis besar dunia yang memisahkan 4 samudera utama. Bayangin nakama, demi satu mimpi itu Sanji harus bisa melakukan hal yang bisa merubah bentuk dunia baru. Red Line memisahkan East Blue, West Blue, North Blue dan juga South Blue harus dihancurkan agar makhluk dari keempat laut itu bisa berkumpul.
Teori ini bilang mungkin All Blue itu berada di tepi laut Thalia, pulau terakhir dalam Grand Line itu sendiri. Either way, dua-duanya juga gila dan beratnya juga nih. Ini baru tujuan loh, belum masuk ke tekad dan juga daya juangnya. Ambisi Sanji bukan cuma soal jadi koki terbaik kan, ini soal menemukan dunia baru, sesuatu yang bahkan pemerintahan dunia sembunyikan dalam Poneglyph. Bisa dibilang hanya ambisi Luffy menjadi raja bajak laut yang lebih gila dari ini. Tapi yang bikin makin kuat adalah mimpi Sanji dan Luffy saling berkaitan. Luffy pernah bilang tanpa Sanji dirinya nggak akan pernah bisa jadi raja bajak laut kan. Kalimat itu nggak asal ucap nakama. Sanji bukan cuma si pemukul musuh dari udara sendiri bersama dengan Zoro. Dia adalah bagian dari arsitek perjalanan Luffy. Kalau Zoro adalah pedang pemecah rintangan nih, maka Sanji adalah jalan setapak yang dibuka agar gear Luffy bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia yang berpikir strategis, melindungi mereka saat yang lain sibuk bertaruh. Mereka bukan sekedar awak kapal, mereka fondasi impian Luffy. Apalagi seluruh nutrisi Luffy itu tercukupi karena Sanji nih. Soal cinta serta perlindungan, ya nggak perlu banyak argumen lagi nakama. Chapter 1152 itu One Piece sudah cukup membuktikan betapa besar hati Sanji buat rekan-rekannya. Dia memang doyan rayu cewek nih, tapi dia juga rela mati demi Usopp kalau perlu nih. Dia pernah nekat menentang Enel, lawan yang absurd kuatnya itu demi melindungi sebuah krunya. Bahkan seharus melawan Luffy di Wolcott Island nih, ia lakukan untuk melindungi mereka semua dari ancaman keluarga Vinsmoke. Nah, Sanji itu tipe orang yang dibenci asalkan orang yang ia sayangi tetap aman ya. Itu kalau kita lihat dari kacamata Haki Penakluk justru menunjukkan betapa kuatnya jiwanya itu sendiri. Dia jelas punya tujuan luar biasa, ambisi dalam, cinta yang luas buat orang-orang di sekitarnya. Satu lagi yang sering dilupakan adalah bagaimana Sanji bukan cuma bertarung pakai kaki tapi juga pakai hati dan juga kepalanya. Dia nggak asal maju menghadapi masalah, berpikir dan akibat dari tindakan besar krunya itu. Apa resiko kalau dia bertindak gegabah dan dia memikirkan semuanya. Bahkan dalam banyak momen kritisnya nakama, Sanji justru jadi satu-satunya karakter yang mencoba menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah duluan. Ini bukanlah tanda kelemahan, justru ini tanda kekuatan batin yang besar pula. Nah, coba kalian ingat di Enies Lobby kala itu, siapa yang diam-diam menyelinap dan membuka pintu gerbang utama agar semuanya bisa masuk kan? Ya Sanji, siapa lagi? Siapa yang bilang di Wolcott Island lebih milih menahan ego dan menanggung beban sendirian, bahkan rela nikah dengan puding nih demi keamanan krunya? Sanji juga kan? Siapa yang pertama kali melompat tanpa pikir panjang waktu Nami dan Robin dalam bahaya? Ya jelas itu adalah Sanji. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan konsep Haki Raja, jelas banget kan nakama. Haki ini bukan cuma soal siapa yang punya tekad paling keras, tapi juga siapa yang memimpin dengan jiwa. Luffy punya ini, Sang punya, Roger juga punya. Sanji juga menunjukkan potensi itu kan. Dia bukan pemimpin karena posisi tapi karena kehadirannya. Bahkan Zoro pun sekuat apapun dia nggak pernah menunjukkan peran sebagai pemimpin dalam situasi genting. Seringnya dipegang oleh Luffy atau bahkan Sanji kan. Itu fakta loh nakama. Nah, sebagai fans lupa satu hal penting, Oda nggak pernah memberikan potensi kekuatan tanpa alasan. Ketika Sanji dapat modifikasi tubuh dari keluarganya saat dia menunjukkan bisa bergerak secepat kilat dan bertarung melawan Queen, itu justru bukan cuma upgrade tempur, ketunjuk kalau Sanji sedang dipoles untuk jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari sekedar koki aja. Sekarang ya narasi Haki Penakluk muncul dalam momen penting saat Gaban yang notabene mantan kru Roger sempat hampir menyebutkan hal itu tentang Sanji. Oda sengaja menggantungnya. Kenapa? Karena inilah tipikal gaya Oda, petunjuk besar dikasih perlahan lalu disusun jadi kejutan klimaksnya. Dia nggak mau langsung bilang Sanji punya Haki Raja, tapi dia pelan-pelan menunjukkan bahwa segala fondasinya itu sudah dibangun. World buildingnya memanglah seperti itu. Kalau kita kilas balik lagi, setiap pengguna Hosoku Haki yang dikenal sejauh ini, Luffy, Ace, Doflamingo, Katakuri, Yamato, semuanya punya satu benang merah. Mereka menolak tunduk pada takdir. Mereka melawan struktur itu kan, melawan penindasan berdiri di atas ambisi pribadi mereka. Sanji dari kecil sudah menolak jadi alat keluarganya. Dia kabur dari masa lalu kelam dan membentuk jalan hidupnya sendiri kan. Dia hidup bukan untuk menjadi seperti kakak-kakaknya itu, tapi menjadi koki bebas di lautan lepas, menemukan All Blue dan membantu Luffy mencapai impiannya Raja Bajak Laut. Jelas ya, itu simbol perlawanan terhadap masa lalu, dan itu dalam semangat One Piece sendiri karena jiwa sejati seorang penakluk ada pada dirinya.
Kalau Zoro bisa dianggap pantas punya Housou Konohaki karena keinginan kerasnya menjadi pendekar pedang terkuat dan tekad membabat segala rintangan itu, Sanji pantas karena dia adalah jembatan menghubungkan tujuan besar dengan cara lebih manusiawi. Penakluk bukan dengan kekuatan brutal tapi dengan hati yang juga teguh. Makanya kalau di kemudian hari Oda memutuskan untuk menunjukkan ledakan haki raja dalam diri Sanji, itu bukanlah plot twist nakama, itu merupakan klimaks dari pembangunan karakter yang sudah bertahun-tahun diletakkan dengan hati-hati. Jelas ya, itu akan jadi momen klimaks emosional seperti saat Luffy pertama kali mengeluarkan haki rajanya di Marineford untuk menyelamatkan podcast di kan. Nah, sebagai seorang karakter yang luar biasa, dia bersama dengan Zoro itu sama-sama akan ngebantu Luffy sebagai trio monster itu untuk menjalani kehidupan berikutnya. Sekarang itu pertempuran memang berlangsung di tanah Elbaf, tapi ke depan di Laut Tale untuk melawan pemerintahan dunia, semuanya bakalan perlu meningkatkan kekuatan mereka kan. Termasuk salah satunya adalah Vinsmoke Sanji. Sepakat nakama? Jadi kalau kita simpulkan ya dalam dua paragraf ini, kalau Zoro adalah pedang yang membelah rintangan, Sanji adalah jalan yang ngebuat kapal tetap bisa maju. Jika Ki Penakluk adalah manifestasi dari jiwa besar, tekad tak tergoyahkan dan keinginan melindungi yang dalam, Sanji sudah menunjukkan semuanya, bahkan sebelum disebut-sebut secara eksplisit. Inilah kekuatan sejatinya menjadi fondasi diam-diam dari sebuah mimpi besar bernama Raja Bajak Laut. Jika saat nanti Oda benar-benar menunjukkan Sanji mengaktifkan haki sang penakluk untuk pertama kalinya, itu bukanlah kejutan yang nakama, itu adalah puncak dari perjalanan panjang seorang karakter yang selama ini terlihat sebagai koki. Sejatinya adalah penakluk dengan hati yang paling kuat kan, karena dalam dunia yang kejam seperti One Piece itu butuh lebih dari sekedar kekuatan untuk bertahan. Sanji sejak lama sudah memiliki semua hal itu, dan All Blue adalah sesuatu yang menarik untuk dinantikan. Sepakat nakama tentang bagaimana penjelasan ini? Jadi itulah tadi ya nakama bahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.